Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai materi struktur aljabar, yang mana materinya itu setelah UTS sampai hingga materi terakhir. Dan perkenalkan, saya Selmi Rayana, tim 1814040042. Kita masuk aja kepada materi yang pertama. Materi pertama yaitu mengenai grup siklis. Grup siklis merupakan yang definisinya adalah G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G, sehingga G itu sama dengan A, dan A elemen G disebut dengan generator dari G. Yang pertama, G sama dengan A atau sama dengan himpunan yang anggotanya X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N dan N elemen Z. Untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan A atau sama dengan himpunan yang anggotanya X elemen G, di mana X sama dengan N kali A dan N elemen dari Z. Untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Kita masuk kepada contoh. G sama dengan himpunan yang anggotanya I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa untuk membuktikannya, kita perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I kuadrat sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, dan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Min 1 pangkat 4 sama dengan min 1 sama dengan 1. Min I pangkat 1 sama dengan min I, min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, min I pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan G sama dengan I atau sama dengan G sama dengan I yang sama dengan min 1. Jadi itu dapat kalian perhatikan. Jadi ini dapat dikatakan merupakan siklis. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu generator dan sifat-sifat grup siklis. Jika G, 0 suatu grup siklis dengan orde K, A pangkat T elemen G dengan 0 merupakan generator dari G bila dan hanya jika K, T sama dengan 1. Contoh, jika G sama dengan himpunan yang anggotanya A, kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4, A pangkat 5 hingga A sama dengan A pangkat 16 suatu grup siklis, maka generator G adalah A, A pangkat 3, A pangkat 5, A pangkat 7, A pangkat 9, A pangkat 11, dan A pangkat 13 atau A pangkat 15. Perhatikan himpunannya. Himpunannya P sama dengan A, pangkat 4, A pangkat 11, A pangkat 12 terhadap operasi perkalian 0 dan D. P merupakan grup siklis pula dengan generator A pangkat 4 atau A pangkat 12. Jika grup siklis, sifat-sifat grup siklis yaitu yang pertama, jika G grup siklis berhingga dengan pembangunan A, maka A sama dengan himpunan yang anggotanya E, A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat N kurang 1. Kedua, setiap grup siklis merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklis adalah siklis. Yang keempat, grup G dikatakan siklis asalkan G sama dengan A untuk suatu anggota dalam G, yaitu G sama dengan A pangkat G sama dengan himpunan hanya anggotanya A pangkat N, di mana N elemen Z. Berarti G dibangun oleh A. Kita masuk kepada materi selanjutnya, simetri dari bangun datar dan grup simetri. Definisi: misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, grup simetri merupakan bagian dari grup
transformasi atau grup antarformasi. Ketika kita mengetahui struktur matematika yang kita dalami, kita dapat mengetahui pemetaan dari struktur itu. Contoh grup simetri. Contoh grup simetri itu misalkan A sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Maka permutasi yang mungkin pada himpunan A itu adalah F1 sama dengan 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. F2 1, 2, 3, 1, 3, 2. F3 1, 2, 3, 2, 1, 3. F4 1, 2, 3, 2, 3, 1. F5 1, 2, 3, 3, 1, 2. Dan F6 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini dapat teman-teman lihat pada layar ini. Oke. Lanjutnya kita masuk mengenai kita masuk kepada langkah selanjutnya. Kan tadi ada 6 permutasi dalam A. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Himpunan S6 sama dengan F1, himpunan F1, F2, F3, F4, F5, dan F6 bersama operasi kali hingga membentuk himpunan S6 yang anggotanya F1 sampai F6 bersama operasi kali membentuk grup yang pertama F1 sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. F2 1, 2, 3, 1, 3, 2. F3 1, 2, 3, 2, 1, 3 sampai F6. Teman-teman dapat lihat di sini. Oke, pada tabel kita dapat menentukan hasil operasinya yang anggota dalam himpunan S6 itu dapat kita perhatikan pada tabel. Di sini karena setelah kita kalikan, maka nilai F1 dikali F1 itu menghasilkan F1 itu sendiri. F2 dikali F1 menghasilkan F2. F3 dikali F1 menghasilkan F3. Begitupun sehingga F6 dikali F1. Hingga F1 dikali F2 menghasilkan F2. Nah, teman-teman dapat melihat pada tabel. Untuk membuktikannya itu kita buktikan apakah himpunan S6 itu tertutup operasi X atau bukan. Jika dia tertutup, maka itu dikatakan dia grup simetri. Kan kita diminta untuk membuktikan apakah itu grup simetri. Jadi kita lihat dari tabel. Ya, dapat dilihat pada tabel itu bahwa semua hasil operasi X pada anggota S merupakan anggota S6 pula. Jadi jika anggota S6 dilakukan operasi kali untuk grup juga S6 itu sendiri, hingga itu dikatakan simetri. Selanjutnya, apakah operasi X pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Ya. Ingat bahwa sifat komposisi fungsi adalah bahwa F0 sama F O G O H atau F benaran G benaran H itu sama dengan F benaran G, sehingga karena permutasi itu merupakan fungsi objektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi, maka perkalian permutasi itu juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap F1 F sama dengan elemennya dengan S6, maka berlakulah FI benaran FJ benaran FK sama dengan FI benaran FJ benaran FK dengan IJK adalah 1, 2, 3. Ini dapat teman-teman lihat. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu homomorfisme grup dan sifat-sifatnya. Definisinya, misalkan G plus dan H merupakan dua buah grup. Didefinisikan fungsi theta sama dengan G menuju H, pemetaan dari G menuju H. Dikatakan homomorfisme grup jika theta mengawetkan operasi berlakulah theta A X B sama dengan theta A dikali theta B, yang mana A, B elemen G. Sifat-sifatnya dapat teman-teman lihat di sini. 1, 2, 3 jika H subgrup dari G, maka theta H subgrup dari ya, dapat teman-teman lihat di sini. Oke, kita masuk kepada contoh soal.
Dalam grup Z didefinisikan pemetaan theta Z menuju Z dengan theta X sama dengan 2X, yang mana X elemen Z. Buktikan karena Y elemen Z diperoleh theta X tambah Y sama dengan Z, X tambah Y sama dengan 2X tambah 2Y, sehingga theta merupakan homomorfisme grup. Teman-teman dapat melihat di sini. Dalam grup R+ didefinisikan pemetaan, yang mana kita buktikan dari pemetaan ini. Sama hal dengan yang di atas, karena dia itu elemen dari R, diperolehlah hasil seperti ini. Sehingga itu merupakan homomorfisme grup. Oke, terlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu isomorfisme. Definisi: suatu morfisme dari R ke R aksen yang dibijeksi atau injeksi dan injektif atau subjektif disebut isomorfisme. Jadi suatu homomorfisme dari R ke R aksen yang bijektif. Bijektif itu injektif dan subjektif gabungan, disebut dengan isomorfisme. Contohnya, misalkan G adalah bilangan real terhadap penjumlahan dan G adalah bilangan real positif pada perkalian. Apakah G dan G aksen merupakan isomorfisme? Kita ketahui theta adalah G ke G. Pembuktiannya itu satu-satu. Misalkan 2 pangkat X dan 2 pangkat Y elemen G, maka 2 log 2X sama dengan X, dan 2 log 2Y sama dengan Y, maka 2 pangkat X sama dengan 2Y. Jadi 2 log 2X sama dengan 2 log 2 pangkat Y, sehingga 2 log 2 ini sama dengan 1, log 2 sama dengan 1, dapat kita coret, sehingga sehingga X sama dengan Y. Kita ketahui kan cara mencari log. Selanjutnya pembuktian pembuktian ke atau onto. Kita akan menentukan untuk setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real, maka X sama dengan Y, sehingga 2 theta X sama dengan Y, sehingga 2 pangkat X sama dengan Y, jadi X sama dengan 2 log Y. Selanjutnya buktikan OP, operasi mempertahankan. Kita ketahui theta X tambah Y sama dengan 2 pangkat X tambah Y sama dengan 2X kali 2Y, hingga theta X kali theta Y. Jadi untuk setiap X dan Y dalam anggota G adalah OP atau operasi mempertahankan, maka G dan G merupakan isomorfisme. Terlanjut pada teorema Cayley. Ada sebagian n pangkat n kurang 2 pohon berlabel dengan n titik yang berbeda. Teorema Cayley dibuktikan dengan dua pendekatan. Korespondensi 1-1 antara pohon berlabel dengan barisan inti dari pembuktian ini adalah melakukan korespondensi 1-1 antara pohon berlabel dengan barisan A1, A2, A3 sampai HAN. Contohnya, misalkan Z plus adalah Z, misalkan Z adalah grup perjumlahan dari semua bilangan bulat, tunjukkan bahwa yang didefinisikan pemetaan Z ke Z adalah Px sama dengan 2X, yang mana X elemen Z adalah suatu homomorfisme. Dapat teman-teman lihat akan dibuktikan sifat dari homomorfisme. Misalkan X, Y elemen Z, maka Px tambah Y sama dengan 2 kali X tambah Y, hingga 2X tambah 2Y, hingga Px tambah Py, sehingga P adalah suatu homomorfisme. Selanjutnya kita masuk kepada relasi ekuivalen. Definisi: berikan relasi R pada himpunan A, maka relasi R maka satu relasi R disebut relasi refleksif jika antara setiap A elemen A berlaku A R A.
Kedua, relasi R disebut relasi simetris jika untuk setiap A, B elemen A dengan A RB merupakan BRA. Ketiga, relasi R disebut relasi equivalence jika relasi R memenuhi sekaligus relasi reflektif, simetris, dan transitif. Dari di atas dapat diperoleh bahwa relasi merupakan relasi ekuivalen pada G, tetapi relasi bukanlah merupakan relasi ekuivalen pada G. Contoh, diketahui A sama dengan 1. A merupakan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi RI sama dengan anggota himpunannya yaitu 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3. Apakah A relasi ekuivalen? Jawabannya, kita relasi R1 bersifat refleks. Kita buktikan apakah bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Dia bersifat refleksif. Kita lihat 1, 1, 2, 2, 3. Ya. Satu bersifat simetris. Ya, bersifat transitif ya. Jadi maka A adalah relasi ekuivalen. Selanjutnya masuk kepada teorema Lang. Jika G sebuah grup sehingga S grup bagian G, maka orde S merupakan orde G. Ketahui G sama dengan Z 25 dan S sama dengan 16. Akan diperhatikan penyikatan grup G ke dalam kosit kiri dari S. S sama dengan anggota himpunannya 16,6,21,11,1. 2S yang anggotanya 7, 12, 17, 22, 23. Dan 3S yang anggotanya 23, 18, 13, 8, dan 3. 4S sama dengan anggotanya 14, 24, 9, 19, dan 4. Berarti kosit kiri dari S membagi 20 anggota dari Z5 ke dalam 4 himpunan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Selanjutnya kita masuk kepada indeks subgrup. H dalam grup G subgrup normal. Definisinya, misalkan H adalah subgrup dari grup G. Subgrup itu dikatakan subgrup normal dari G bila G HG pangkat min 1 elemen H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap kosit kiri dari H dalam G merupakan kernel kanannya AH sama dengan H. Dari definisi di atas dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa kosit kiri dari H dalam G sama dengan kernel kanan dari H dalam G, yang mana AH sama dengan H. Kita masuk contoh, misalkan Z6 sama dengan yang anggotanya 01, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup, dan H sama dengan anggotanya himpunan yang anggotanya 0, 2, 4 adalah grup G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Sini dapat kita buktikan terlebih dahulu dari dengan generatornya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan buat kosit kirinya yaitu ini. Dapat teman-teman lihat. Lalu kosit kanannya. Sehingga menghasilkan nih. Maka dari kosit kiri sama dengan kosit kanan, maka subgrup dari H sama dengan 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Oke, masuk selanjutnya kepada materi selanjutnya. Growth factor, kernel dari suatu homomorfisme. Misalkan theta G menunjuki adalah homomorfisme dan identitas E. Kernel dari theta adalah X elemen G, di mana theta X kernel dari theta dinotasikan dengan kar theta. Contoh, misalkan A kar theta sama dengan B kor theta dengan menggunakan jika AH sama dengan BH, maka A pangkat min 1 B elemen H didapatkan A pangkat min 1 B elemen kar theta. Kita lakukan A kali A pangkat min 1 B sama dengan B kali A pangkat min B
atau sama dengan A kali A pangkat min 1 sama dengan B kali A pangkat min 1 B. Kita dapat ditulis B sama dengan B A pangkat min 1 B. Juga kita dapat menulis seperti ini. Teman-teman dapat melihatnya hingga menghasilkan theta pangkat min 1 theta B, karena theta A pangkat min 1 theta A, maka theta A sama dengan theta B. Selanjutnya, teorema homomorfisme fundamental untuk grup responsi. Jika F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Ketika misalkan F fungsi dari G pada G pangkat G aksen dengan pengaitan F sama dengan G menuju G min aksen untuk setiap X elemen G, dan G fungsi G ke dalam G per K dengan pengaitan G X menuju KX untuk setiap X elemen G dan kernel dari G adalah K. Oke, sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.